Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Pendukung Keputusan atau disingkat SPK akan menjelaskan dan mempresentasikan sedikit daripada fitur-fitur yang ada di Disco. Uh, untuk yang pertama, fitur yang pertama kami jelaskan yaitu fitur load data atau mengimport data yang kita punya secara pribadi untuk ditampilkan pada Disco. Nah, caranya yaitu klik New pada Disco, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini, kemudian klik Open File. Setelah diklik, kita tinggal mencari tempat di mana kita menyimpan data yang akan kita tampilkan pada Disco. Dan data yang akan ditampilkan pada Disco harus berupa format Excel atau CSV. Di sini kami akan membuka data yang kami beri nama Disco, yaitu mengenai Customer Call Service. Nah, setelah diimport dataset yang akan ditampilkan di Disco, selanjutnya kita akan menggunakan fitur-fitur untuk pemilihan ID, activity, timestamp, resource, dan others yang disediakan oleh Disco. Kita bisa bebas memilih apa saja kolom yang akan kita beri fitur ini. Di sini kami menggunakan fitur ID untuk kolom case ID, kemudian activity untuk kolom activity, dan start date dan end date kami beri timestamp, kemudian resource kami beri di nama customer service. Setelah mengkonfigurasikan hal tersebut, kita bisa langsung start import untuk mengimport data agar ditampilkan pada Disco. Nah, setelah diimport, kita akan langsung melihat mapping daripada dataset yang telah kita konfigurasikan tadi. Untuk melihat mappingnya lebih detail, kita naikkan detail patch-nya menjadi 100% agar lebih detail alur-alur dan mapping yang ada pada dataset tersebut. Seperti ini tampilannya nanti. Nah, dalam melihat tampilan statistik daripada dataset yang telah kita masukkan dan konfigurasikan pada Disco ini, kita juga dapat memberikan filter dengan fitur di Disco yang bernama filter untuk menampilkan data-data yang spesifik atau tertentu saja. Untuk fitur filter ini akan dijelaskan oleh teman saya, Riko Wahyu. Ya, untuk fitur selanjutnya yaitu fitur filter yang terdapat pada layar, kiri bawah layar. Pada menu ini kita dapat menambahkan filter untuk menyortir setiap kejadian pada Disco, pada data yang terjadi. Kita klik Add Filter, kita bisa memilih filter yang akan kita terapkan seperti time frame, variation, performance, endpoint, attribute, dan follower. Contoh saja kita memilih time frame. Di sini kita dapat melihat diagram time frame yang akan diterapkan. Untuk tanggalnya kita bisa custom dengan sesuai keinginan, tanggal mulainya, dan tanggal akhirnya kita juga bisa custom sesuai dengan keinginan yang sesuai dengan data yang diperlukan. Kemudian kita apply filter. Kemudian kita cek pada statistik, pada kolom overtime, activity case overtime. Di sini filternya sudah diterapkan. Itu tadi yang
filter manual. Untuk selanjutnya, untuk filter otomatis, kita klik filter lagi. Kita close dahulu yang filter manual tadi. Kita ke resize. Kemudian kita ke bagian matches. Kita di sini ada filter otomatis yang sudah dibuat. Di sini terdiri dari time frame filter, validation filter, endpoint filter. Kemudian kita apply filter. Di sini ada diagram dari time frame filter, dari variation filter, dan endpoint, bagian dari konfigurasi endpoint filter. Kita apply filter. Kita lihat di statistik kembali. Di sini ada time frame filter dan variation filter dan beberapa dari contoh dari endpoint filter lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan pada anggota saya, yaitu Alif. Sekian dari saya. Baik, untuk selanjutnya, untuk mempermudah menggunakan filter yang paling sering dipakai, maka perlu menandai filter tersebut sebagai favorit. Karena jika tidak, filter tersebut akan bercampur dengan filter lainnya yang ditambahkan sehingga akan sulit mencarinya jika filter kita sudah banyak. Caranya yaitu pertama kita klik filter pada pojok kiri bawah, klik filter pada pojok kiri bawah, kemudian lalu klik resize. Caranya adalah klik pada filter yang akan dijadikan favorit, lalu klik tombol favorit hingga ikon dan tulisan favorit berubah. Untuk melihat filter yang sudah dijadikan favorit, klik pada tab favorit. Untuk menghapus favorit, klik filter yang akan di-unfavorit, maka filter tersebut akan hilang dari tab favorit. Sekian dari filter favorit. Untuk begitu, sekian dari apa yang kelompok kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.